Insyaallah seperti saya kasih kabar ke Pak Ustaz, insyaallah bulan ini Januari sampai Februari ya, insyaallah. Nanti moga-moga Allah ridho jadi dimudahkan untuk kita ngaji sama-sama Pak Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Terus kalian ini moga-moga ini berkah kajian ini bisa, ini istri Pak Ganda lagi udah balik masih istirahat ya. Kalau masih ini ya, moga-moga makin sehat. Amin. Terus beberapa yang kurang sehat ya moga segera sehat, dikasih kesehatan. Qadarullah juga ini Bucin lagi takziah omnya tadi pagi dipanggil sama Allah, jadi nggak mungkin terlambat hadir kali ini. Di online ada Pak? Di online ya, tapi ikut online. Pak Res mendadak juga ngapunten, mendadak juga dipanggil sama klien, jadi ya begini. Alhamdulillah sih, kalau kita dipanggil klien sih alhamdulillah ya. agak ngeliat kalau Pak bilang dipanggil langsung. Saya juga kaget tadi. Soalnya pakai saktah tadi, pakai wakaf sebentar. Ya itu aja, silakan. Semoga berkah dari Ustaz. Silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pemilik dan manajemen serta karyawan Tura Consulting, Bapak Rizvani dan kawan-kawan, Bapak Ari dan kawan-kawan juga, yang semoga panjenengan semuanya lah saya doakan semoga selalu yang baik yang hadir in maupun yang hadir on, saya doakan semoga semuanya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita doakan semoga perusahaan Tura Consulting di mana Anda bekerja ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pemiliknya, karyawannya semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Untuk yang sakit-sakit tadi kita doakan semoga lekas pulih kembali, siha wal afiyah kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun
yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman, kalla bal rona ala qulubihim. Jadi ada kata ron di situ. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ron itu adalah nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi ron itu adalah nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, kalau tidak pernah kita istighfari, kalau tidak pernah kita taubati, maka hati itu akan kotor. Jadi kalau nggak pernah ditaubati, nggak pernah diistighfari, maka hati itu akan menjadi kotor. Sebagaimana hati yang kotor, sebagaimana fisik yang kotor akan mudah kena penyakit, maka hati yang kotor pun juga bisa mudah kena penyakit. Jadi saya ulang, sebagaimana fisik atau jasmani yang kotor mudah kena penyakit, maka hati yang kotor itu juga bisa mudah kena penyakit. Atau bisa juga kalau kita pakai perumpamaan seperti tanah yang kosong yang nggak pernah diurus, atau rumah yang mangkrak lah, itu lama-lama tumbuh aneka tumbuhan yang nggak jelas apa aja, itu termasuk ilalang, rumput, dan aneka pohon-pohon liar lah, itu akan tumbuh di tanah itu. Nah terus kalau sudah tumbuh aneka macam tumbuhan yang macam-macam itu karena nggak pernah diurus, akhirnya saat binatang-binatang juga betah di situ. Biasanya sih yang betah itu binatang-binatang yang berbahaya, entah ular atau tikus, kecoa, coro, dan kawan-kawannya itu. Nah sama dengan hati yang kalau nggak pernah diurus, nggak pernah dibersihkan, nggak pernah ditazkiyah, itu lama-lama hati itu ya kotor.
Ya, sebagaimana tanah yang tadi nggak terurus tadi, banyak binatang-binatang berbahaya yang ada di situ, maka penyakit-penyakit berbahaya juga bisa ada dalam hati kalau nggak pernah dibersihkan. Nah, sebagaimana badan yang kotor mudah berpenyakit, hati yang kotor juga mudah berpenyakit. Kalau dibiarkan tambah lama, sakitnya itu bisa tambah parah. Cuman memang beda sih antara penyakit hati sama penyakit fisik. Kalau penyakit fisik itu biasanya tapi ya, kita itu baru tahu seseorang itu sakit kalau orang itu memberitahu kita kalau dia sakit. Beda dengan penyakit hati. Kalau penyakit hati itu biasanya orang lain terlebih dahulu yang tahu, baru setelah diberitahu yang sakit baru sadar. Itu pun kalau mau sadar. Itu pun kalau mau sadar. Kalau mau diingetin. Iya, mau diingetin itu. Kalau gitu. Contoh gini misalnya, saya nggak tahu masnya lagi sakit apa tidak, kecuali masnya cerita sama saya, aduh Pak Ustadz saya lagi meriang. Oh, lagi meriang. Nah, saya baru tahu setelah diberitahu. Tapi kalau penyakit hati itu biasanya orang lain dulu yang lebih dulu tahu. Misalnya tiba-tiba ada orang negur kita, kamu sekarang ngomongnya kok tinggi banget. Nah, ngomongnya kok tinggi banget. Orang Jawa Timur nyebutnya ojo dhuwur-dhuwur nek ngomong kayak engko kesampul pesawat. Takut mulutnya kesampul pesawat. Jadi singkat kata singkat cerita, kadang orang lain, seringkali orang lain yang tahu terlebih dahulu kalau untuk penyakit hati itu. Nah, itu kalau yang sadar segera istighfar tuh. Astagfirullah, iya dah. Nah, langsung omongan orang dibuat cermin. Aduh, iya. Ternyata selama ini. Atau ada orang negur, kamu tumben sekarang ngomongnya kok jadi sengak gitu ya misalnya. Sengak itu apa katanya? Nyelekit gitu lah kalau ngomong itu ya. Kok jadi judes gitu misalnya gitu. Nah, ini ada apa? Nah, itu kalau orang yang mau sadar enak langsung muhasabah. Nah, cuman masalahnya gini. Seringkali orang itu kalau penyakit fisik ya, itu segera ngambil tindakan. Begitu ada terasa penyakit fisik itu langsung cari obat yang terbaik, dokter yang terbaik, mungkin cari rumah sakit yang terbaik. Begitu. Kalau ngomong soal fisik. Tapi kalau penyakit hati, ada kedengkian dalam hati, ada hasud, ada sombong, ada sum'ah, ada ujub, itu tenang-tenang saja kadang. Karena mereka beranggapan penyakit itu yang fisik itu. Padahal penyakit kita yang sebenarnya itu yang hati-hati itu. Saya ulang, padahal penyakit kita yang sebenarnya itu yang di hati itu. Kalau penyakit fisik kalau kita sabar kan merontokkan dosa. Apalagi bersyukur lebih rontok lagi dosanya itu. Tapi kalau penyakit hati itu konsekuensinya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Jadi saya ulang, kalau penyakit fisik itu kalau disabari rontok dosa. Apalagi disyukuri tapi rontok lagi dosanya. Nah, sementara kalau penyakit hati itu bisa membahayakan kita, justru tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Itu pertaruhannya. Karena risikonya riya, sum'ah, ujub misalnya, itu bukan hanya dunia tapi juga akhirat risikonya itu. Nah, cuman ya tadi kadang orang tidak sadar untuk segera mengambil tindakan. Kalau fisik langsung ambil tindakan. Padahal bisa jadi ada bagian-bagian hati yang perlu diopname, bisa jadi. Kenapa? Karena saking sudah akutnya penyakit itu. Nah, karena banyak orang yang kemudian abai tentang penyakit hati, tidak jarang sakitnya tambah lama tambah parah. Sebagaimana penyakit fisik yang dibiarkan tambah lama tambah parah, maka penyakit hati kalau dibiarkan juga tambah lama tambah parah kalau nggak diambil tindakan pembersihan. Sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah 10 itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi dalam hati mereka sakitnya tambah lama tambah parah. Nah, kalau penyakit tambah parah itu dibiarkan saja, tidak jarang sebagaimana fisik yang tambah parah bisa mengalami sekarat, maka hati yang penyakitnya parah pun juga bisa mengalami sekarat. Sekaratnya hati itu diantaranya ditandai dengan sulit, pakai dal ya. Saking sulitnya itu, sulit menerima nasihat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Sebenarnya orang-orang yang kafir atau orang-orang yang hatinya memang dasarnya ingkar itu sama saja, wahai Nabi, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Dasarnya ingkar hatinya soalnya. Jadi itu tanda hati yang sekarat itu. Sudah sulit pakai dalil dinasihati. Kalau sekaratnya hati dibiarkan sebagaimana fisik, kalau sekarat dibiarkan lama-lama mati, maka hati pun bisa dikunci mati oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Jadi bisa dikunci mati itu hati itu. Nah, biasanya kalau orang udah dikunci mati begini nih, biasanya itu sudah nggak bisa dinasihati. Kalau dinasihati itu masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut, galakan dia. Galakan. Maka pertama kita hanya bisa mendoakan Pertama kita hanya bisa mendoakan. Semoga diberi hidayah oleh Allah, semoga dihentikan kezalimannya, semoga dia tobat. Itu aja didoakan. Saya sering bilang di mana-mana orang boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Di Taif Nabi capek menasihati, tapi Nabi tidak capek mendoakan. Nah, terus kemudian terhadap orang-orang munafik Nabi sudah capek menasihati. Makanya kalau kan ada istilah sunnah takririyah itu. Ketika Nabi mendiamkan perbuatan para sahabat itu namanya sunnah takririyah. Tapi itu tidak disebut sebagai sunnah takririyah ketika Nabi diam dari orang munafik. Iku mau harus berketon. Terus gak akan dikandani. Maka hanya bisa didoakan. Semoga diberi hidayah oleh Allah. Semoga dia tobat. Semoga dihentikan kezalimannya. Dan kalaupun kita mau menasihati, kalau pakai pendekatan Al-Quran itu menggunakan metode istifham. Istifham itu pertanyaan. Di Al-Quran itu banyak pertanyaan. Karena ada model orang itu kalau dinasihati tidak bisa, tapi kalau ditanya mikir. Tidak ada orang itu kalau dinasihati mental itu. Memang dasarnya kan nolak, pikirannya udah nolak. Tapi kalau ditanya dia mikir. Karena di antara hal yang terjadi pada diri manusia itu kan ketika sudah masuk ke kupingnya pertanyaan, maka ada usaha untuk menjawab. Itu aja. Nah, mungkin ketika kita tanya dia kesannya kayak cuek, tidak apa-apa, tanya aja. Tapi sebenarnya dia tanpa dia sadari karena sudah masuk ke memorinya, semua pertanyaan yang masuk itu tanpa dia sadari dia sedang berusaha menjawab. Ada masa di mana ketika dia dalam kesendiriannya ada harapan semoga dia mengemuka itu pertanyaan-pertanyaan tadi itu, terus kemudian dia berusaha menjawabnya. Nah, tentu kalau pertanyaannya berbasis akhirat, kalau pertanyaannya berbasis ukhrawi, harapannya adalah dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Sehingga kalau dia berzikir tanpa dia sadari terjadi tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa itu. Nah, itulah yang perlu kita lakukan ya kepada orang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tanya, mau berapa lama kamu begini? Mau begini terus? Apa kamu kira kamu gak akan mati? Apa kamu kira setelah mati urusannya mudah? Gak takut masuk neraka kamu gitu? Walaupun kelihatannya itu pertanyaan biasa dan orang yang kita tanya sepertinya cuek, tapi enggak, itu sudah terlanjur masuk ke kupingnya itu. Sesuatu yang terlanjur masuk ke kupingnya itu, karena itu bentuknya istifham pertanyaan, maka diam-diam atau tanpa dia sadari dia akan berusaha menjawab pertanyaan itu. Orang itu akan ada masa di mana dia merasa sendiri gitu. Dan di saat itu kemudian kadang mengemukalah apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu dan dia akan berusaha menjawab. Tadi saya ulang, kalau pertanyaannya berbasis akhirat, harapannya dia tidak hanya berpikir tapi dia juga berzikir. Nah, kalau dia berzikir, harapannya terjadi tazkiyatun nafs, itu pembersihan jiwa itu. Harapannya kebuka hatinya dengan dididik Allah, terus masuk hidayah dan taufik sehingga dia sadar dan taubat. Itu harapannya. Makanya kalau maaf misalnya punya anak, punya saudara atau punya siapa suami yang duablek gitu, di pintu masuk kamarnya kasih banyak pertanyaan itu. Nah, pertanyaan berbasis akhirat. Biarin, walaupun dia kayaknya cuek seperti tidak menggubris, tapi sebenarnya dia kalau udah terlanjur terbaca tapi ya udah masuk dalam memorinya, maka semua pertanyaan itu sedang dia usahakan untuk dijawab sebenarnya.
Itu seperti itu. Tanya aja, mau berapa lama begini? Mau begini terus? Apa kamu kira nggak akan mati? Apa kamu kira setelah mati urusannya mudah? Nggak takut urusan neraka kamu? Nah, jadi insya Allah dengan itu mudah-mudahan terjadi tazkiyatun nafas itu. Terus kemudian kalau hati yang dikunci, kalau udah hati dikunci mati begitu oleh Allah itu, kalau nggak segera diatasi ya, itu orang itu bisa mengalami kondisi di mana dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Gimana mau bisa nasihati? Dia salah, nggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Fi qulubihim marad wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, apa jawaban mereka? Enggak kok, kita berbuat perbaikan. Kata Allah, ketahuilah mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa salah, enggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang seperti ini iblis saweneng banget, kata beliau. Kenapa kok saweneng? Karena orang seperti ini tadi sulit, pakai dalam apa pakai tok terserah. Sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Ya gimana mau tobat? Wong salah, enggak ngerasa salah, celakanya malah merasa benar. Allahu Akbar. Nah, bahkan bisa jadi dia bodoh, enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas wa qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, apa kata mereka? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah mereka itulah yang bodoh, tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Itu kalau bahasanya para ulama namanya jahlun murakkab, goblok kuadrat itu namanya. Iya, kalau udah bodoh, nggak ngerasa bodoh, celakanya merasa apa tadi? Pinter. Itu repot. Dan keadaan hati orang yang sudah berpenyakit seperti itu, Allah gambarkan masaluhum kamasalil ladzi istawqada nar. Falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Jadi mereka itu seperti orang yang menyalakan api unggun. Dalam satu ruangan ketika api itu menyala ada cahaya, ada asap, ada panas. Allah ambil cahayanya, tinggal asap dan panasnya. Kebayang nggak? Dalam satu ruangan yang ada cuma asap sama panas. Apa kira-kira yang terjadi? Apa? Nyesek ya, nyesek. Kalau bahasa Jawanya di kampung saya namanya keselpaan namanya. Keselpaan itu susah nafas, ya. Ya kamu pasti nggak enak lah di satu ruang ada asap sama panas gitu. Maka orang yang hatinya berpenyakit itu kemerongsong terus hati. Senang lihat orang susah, susah ngeliat orang senang. Bawaannya itu pokoknya panas saja. Itu kalau orang apa? Orang yang hatinya berpenyakit. Nah, tentu kita berharap jangan sampai terjadi seperti yang Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah tadi itu. Di ayat dari ayat 6, 7 sampai ayat 13, terus ada lompat lagi yang sebelum ayat 21 itu, sebelum ayat 20 itu. Nah, singkat kata, singkat cerita, pokoknya kita jangan sampai seperti itu. Pertanyaannya bagaimana caranya supaya jangan sampai seperti itu. Maka kembali pada konsep ron tadi, nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Jangan sampai itu ngetel. Jangan sampai kita ini penuh dengan kotoran ron tadi itu. Caranya bagaimana? Kata para ulama, likulli syai'in suqalah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya, ada pengkilapnya. Wasuqalatul qulub dzikrullah. Dan pembersihnya hati adalah dzikrullah. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran di surah Al-A'la ayat 14-15 itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan jiwanya atau hatinya dan dia banyak menyebut nama Tuhannya dan salat. Maka
atau di surah Asy-Syams qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, sekarang gini, panjenengan maksud saya sendiri, misalnya ada masalah yang bikin hati sumpek, pikiran suntuk, pakai kof semua ya. Baik yang ada sebabnya, baik yang ada sebabnya atau yang nggak ada sebabnya. Saya ulang, baik yang ada sebabnya maupun yang nggak ada sebabnya. Kadang-kadang masalah penyakit hati itu kadang ada sebabnya, kadang nggak ada sebabnya. Ono ae, tahu-tahu gitu. Kadang kita nggak tahu kenapa gitu. Saya ulang, baik yang ada sebabnya atau yang nggak ada sebabnya. Pertama, kalau mau pakai pendekatan zikir, ambil wudhu, baca Al-Quran. Misalnya ini, ambil wudhu, baca Al-Quran. Baca sebanyak-banyaknya dengan sebaik-baiknya. Nanti rasakan bagaimana efek tazkiyatun nafas itu melalui membaca Al-Quran. Tapi kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sebelum ditazkiyah seperti itu, jangan lupa didetoks dulu. Keluarkan dulu racun-racunnya. Nah, jadi racun-racun dalam hati itu dikeluarkan dulu. Dengan cara bagaimana? Istighfar, tobat, minta ampun. Jadi dahulu dengan tobat, istighfar, minta ampun pada Allah. Terus masukkan nutrisi-nutrisi yang menyehatkan hati dalam bentuk zikir tadi. Di antaranya misalnya baca Al-Quran. Kalau nggak sempat pegang mushaf dan tidak banyak hafalannya, ya misalnya perbanyak baca zikir-zikir yang lain, apa sholawat, istighfar, hauqalah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus jenengan apalah, perbanyak zikir sama Allah. Nah, kalau ini sedikit cerita saja ya. Saya dulu kan kuliah di Surabaya, terus pulangnya itu di ke pesantren. Nah, kalau di kampus kan yang digenjot itu kan ini. Nah, sementara kalau di pesantren itu banyak yang genjot itu di samping ini juga hati ya. Saya pernah ngalami situasi di mana nggak sinkron itu antara otak saya sama hati saya, itu ada ketidakcocokan. Nah, terus saya sowan sama kiai saya itu karena saya mengalami kegalauan yang luar biasa saat itu. Karena ada banyak hal yang hati saya tidak bisa menampung, yang itu tidak sanggup menampung berisiknya otak saya lah gitu. Jadi otak saya saat itu berisik banget. Sehingga ada orang bilang itu otak monyet katanya. Saking berisiknya. Nah, terus kemudian saya sowan ke kiai saya. Kata kiai saya itu gini. Coba khatmul Quran 7 hari gitu ya. 1 Jumat. Coba khatmul Quran 1 Jumat kata beliau. Terus saya coba itu. Ya dengan tawajuh kepada Allah, mohon agar dibersihkan hati kita itu. Nah, itu kita coba khatmul Quran 7 hari atau 1 Jumat itu. Kok dengan izin Allah rasanya itu lapang gitu ya, rasanya itu yang saya rasakan. Terus apa yang tadi di sini berisik, di sini nggak sanggup nampung, itu ketampung semua ya. Kita bisa menerima dengan lapang dada. Nah, di situ saya baru merasakan, oh memang konsep pembersihan jiwa itu nggak cukup hanya dengan teori, harus dilaksanakan. Maka saya ulang, siapapun di antara panjenengan, termasuk saya sendiri ya, kalau tiba-tiba mengalami kegalauan atau keresahan atau kesedihan, baik yang ada sebabnya atau yang nggak ada sebabnya, itu udah taqarrub ilallah, tawajuh kepada Allah. Pertama zikir, syukur-syukur sanggup ditambah dengan sholat. Sholat yang bisa kita kerjakan sebanyak-banyaknya itu sholat sunnah mutlak. Jadi sholat yang bisa kita laksanakan dengan sebanyak-banyaknya itu sholat sunnah mutlak, yaitu ambil wudhu, sholat 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Dan itu kita kerjakan, yang penting tidak pada waktu yang dilarang oleh Allah. Jadi kita kerjakan yang penting tidak pada waktu yang dilarang oleh Allah. Karena sholat sunnah mutlak itu kapan saja bisa kita kerjakan, sebanyak-banyaknya. Kalau kata Imam Nawawi rahimahullah nggak dibatasi, spiro wae terserah, 2 rakaat, salam. Saya pernah baca sebagian ulama kita bahkan ada yang sampai untuk menerapi jiwanya tadi itu dengan sholat sunnah mutlak itu sampai ada yang 25 salam. Berarti rata-rata 50 rakaat. Itu. Tapi itu sebenarnya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan cicit Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu. Iya, yang tiap malamnya itu bisa sampai 1000 sujud. Ya nggak tahu lah gimana itu tapi itu kalau nggak karena karomah dari Allah ya nggak bisa. Karena saya punya teman itu, beliau baca hadis tentang Abdullah bin Umar yang menceritakan Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu baca Al-Quran kalau salat malam itu seringkali semalam itu khatmul Quran. Teman saya itu dari maghrib, beliau hafal Quran orangnya, dari maghrib mulai membaca
Al-Fatihah sampai der subuh. Ya tentu break sholat ya. Sampai der subuh itu nggak kemput itu, nggak selesai. Terus dia nanya ke saya, Sayyidina Utsman kok bisa ya? Saya kok nggak bisa? Saya bilang ya, nun sewu, mulut sampean sama lisan beliau beda. Saya bilang, kalau beliau bacanya pakai karomah. Dengan kan nggak pakai karomah. Jadi ada istilah toyul wakti itu nanti. Jadi ada orang-orang tertentu yang waktunya itu dilipat oleh Allah sehingga yang harusnya nggak cukup jadi cukup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu karomah dari Allah, itu karomatul aulia. Nah, jadi saya ulang sekali lagi ya. Jadi ya sudah, perbanyak baca Al-Qur'an itu. Dan dengan itu insya Allah terjadi namanya tazkiyatun nafs. Atau sholat sunnah mutlak tadi itu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus gitu. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Saya juga masih belajar, kita semua belajar. Itu tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Tapi didetoks dulu ya, dikeluarkan dulu racunnya dengan cara istighfar, tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, lanjut. Nah, jenis-jenis penyakit hati itu banyak ya. Ini kita sebutkan sebagian saja yang bisa kita sebut. Ini saya sampaikan biar kita tahu kalau ini terjadi pada kita berarti itu penyakit hati yang harus segera diobati itu maksudnya. Karena jangan sampai nanti itu terjadi pada kita merasa itu bukan penyakit. Karena tadi saya ulang, orang kalau penyakit fisik ngerasa itu sebagai penyakit, gitu, sehingga perlu diobati. Sementara kalau penyakit hati kadang orang abai, terus menganggap itu nggak penting sehingga nggak perlu diobati. Padahal itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Apa itu? Diantaranya saja ini ya, yang kita sebutkan. Ada namanya ghadab. Ghadab itu secara bahasa artinya marah. Tapi sebenarnya marah itu ada 2 macam. Ada marah yang penyakit, ada marah yang normal. Nah, kita coba diagnosa ya. Kira-kira yang terjadi pada kita itu marah yang penyakit atau marah yang normal. Kalau yang normal enggak apa-apa, santai aja. Tapi kalau yang penyakit itu segera diobati. Begini, harus dibedakan antara mana marah, mana marah-marah itu dulu. Jadi harus bedakan mana marah, mana marah-marah. Marah yang normal itu adalah marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itulah marahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, Nabi pernah marah Ustaz? SAW pernah. Tapi Nabi nggak pernah marah-marah. Karena kalau marah-marah itu marahnya pakai amarah, marahnya nggak fokus, marahnya nggak ngasih solusi. Nah, kalau jenengan bisa marah sebagaimana marahnya Rasulullah Muhammad SAW, marahlah. Karena itu marah yang benar dan itu marah yang sehat, tidak ada masalah. Tapi kalau marah-marah itu penyakit itu. Ada dalam hadis Sahih Muslim. Satu saat sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an seusai salat Isya bersama dengan Nabi, berjamaah dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau pulang. Dalam perjalanan pulang itu beliau ketemu satu kaum yang belum salat Isya. Dan beliau diminta untuk menjadi imam salat Isya, mengulang, berarti beliau i'adah. Nah, ini boleh dipakai sebagai dalil bahwa mengulang sholat yang sudah dilaksanakan itu boleh. Ini dalilnya i'adah. Nah, beliau jadi imam kali ini. Jadi imam rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Kebayang ya sholat Isya rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Udah kebayang ya? Hampir 3 juz. Nah, singkat kata singkat cerita, ada seorang laki-laki mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah. Nah, ini dipakai dalil juga nanti bahwa kalau kita nggak cocok dengan imam itu boleh munfarid, boleh mufarokoh, memisahkan diri dari jamaah, tetap di dalam barisan jamaah itu, tapi selesainya duluan bisa jadi. Ya, karena kelamaan. Al-Baqarah babat habis, rakaat pertama loh itu. Seusai sholat ada yang lapor ke sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tadi ada laki-laki yang selesai duluan. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, itu yang selesai duluan tadi itu munafik itu kata beliau. Ini katanya munafik gak terima. Demi Allah saya tidak munafik. Anda sholatnya kelamaan.
ada akan saya laporkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilaporkanlah beliau kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SOP-nya tabayyun. Kalau ada berita buruk tentang saudara sesama muslim harus tabayyun. Mengamalkan surah Al-Hujurat itu. Jadi kita semua juga segitu. Kalau ada berita buruk tentang saudara kita sesama muslim, jangan langsung percaya. Tapi harus tabayyun. Apalagi kalau hanya bermodalkan video pendek, potongan pula misalnya. Kan narasinya bisa dinegatifkan kan itu. Apalagi tambah dengan musik yang menyeramkan gitu kan. Nah, singkat kata singkat cerita, Nabi tabayyun, panggil Mu'ad. Panggil sahabat Mu'ad. Begitu sahabat Mu'ad datang, Nabi enggak langsung marah. Pertanda bahwa Nabi marahnya tidak pakai amarah. Kalau orang itu marahnya pakai amarah, yang dimarahi masih di sana, bisa jadi yang mau marah itu udah begini. Kenapa? Karena dia pakai amarah. Nabi enggak. Begitu sahabat Mu'ad datang, Nabi bilang, udnu, sini mendekat. Enggak langsung marah. Nabi tanya baik-baik. Tabayyun Nabi, apa betul? Ini mafhum riwayat ya. Apa betul semalam kamu sholat berjamaah bagi satu kaum, rakaat pertama surah Al-Baqarah babat habis. Sahabat Mu'ad mungkin ngira mau diuji kali ya. dengan senangnya mengatakan, benar ya Rasulullah. Aukamakal, begitu jelas di mana Nabi harus marah, di situ Nabi marah. Afatanun anta ya Mu'ad, di situ. Karena begitu jelas harus marah, situ beliau marah itu. Dan marahnya Nabi itu fokus, ya kan? Begitu jelas harus marah, beliau marah, terus marahnya fokus. Kan ada orang kalau marah sambil ngabsen binatang seragunan ini ada. Di sini nggak ada tempat lain gitu. Jadi marahnya 7 menit, 7 jenis binatang itu keluar semua. Apalagi kalau yang absen binatang orang Jawa Timur itu binatang-binatang tertentu keluar itu. Nonton nggih. Wes. Jadi singkat cerita, Nabi marahnya fokus. Kata Nabi begini, kemana kamu terhadap surah Sabbihisma Rabbikal A'la? Kok Al-Baqarah itu? Kenapa enggak surah Sabbihisma Rabbikal A'la wae? Itu aja kalau menurut sebagian orang udah panjang itu. Singkat cerita, Nabi fokus di belakang kamu itu Mu'ad, ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang yang punya anak, ada yang punya hajat, kata beliau. Fokus, gak kemana-mana marahnya Nabi itu. Terus ngasih solusi. Kalau mau lama wahai Mu'ad, kerjakan saat sholat sendiri. Nah, kalau kita semua bisa marah seperti itu, marahlah, tidak apa-apa. Jadi saya bilang marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Tapi kalau kita tipe sumbu pendek, dikit-dikit marah, marah kok sedikit, tidak saja marah melulu gitu. Nah kalau begitu terus, maaf ya, bisa jadi itu tidak sehat. Tapi kalau kita marahnya itu jelas ya, tanpa amarah, terus fokus dan ngasih solusi, kalau seperti itu marah yang sehat. Jadi orang harus ada marahnya juga. Kenapa? Karena kalau kata Imam Syafi'i, man laisal ghadab fahuwa kal himar. Jadi orang kalau gak iso ngamuk koyo keledai kata beliau gitu. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi marah boleh, tapi jangan marah-marah. Jadi marah yang penyakit itu adalah yang marah-marah itu. Karena Nabi juga pernah marah, tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Bedanya apa tadi? Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu marah yang sehat. Kalau marah yang penyakit, marahnya dengan amarah, belum jelas di mana harus marah, dia sudah marah, udah gitu marahnya nggak fokus, kemana-mana, tadi ngabsen binatang segala itu, udah gitu nggak ngasih solusi. Kenapa nggak ngasih solusi? Karena murni, pure, menumpahkan kekesalan. Bisa dimengerti ya? Nah itu diantaranya. Terus kemudian diantara bentuk penyakit hati yang lain itu adalah riya misalnya, riya. Riya ada kata ro'a ya ru'yatan itu artinya ingin dilihat, ingin dipuji oleh makhluk. Itu riya namanya.
Jadi ini termasuk jenis syirik khafi ya. Syirik yang halus, yang kata Nabi termasuk hal yang aku khawatirkan dari umatku adalah syirik halus, syirik lembut ini. Ya, ini riya ini intinya satu, ingin dipuji oleh makhluk. Saya mau terangkan dulu. Ada ingin dipuji, ada ingin dicintai. Itu beda. Kalau ingin dipuji oleh makhluk, walaupun itu normal pada manusia, ya, itu normal pada manusia, tapi itu tidak sehat menurut agama. Tapi kalau ingin dicintai, itu agama tidak mempersoalkan. Sehingga itu sehat menurut agama dan itu sehat menurut manusia. Manusiawinya sehat. Bedanya di mana Ustaz? Begini. Kalau ingin dipuji, itu kita tiap hari kan mengucap alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kok kita pengen dipuji itu loh? Wong semua milik Allah. Kita ini kan bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini hebat karena dihebatkan oleh Allah. Sehingga nggak pantas lah kita itu pengen dipuji. Yang patut dipuji itu hanya Allah. Dan beramal karena berharap pujian dari makhluk itu, makhluk bisa ngasih apa ke kita? Kan yang punya pahala Allah, yang punya surga Allah. Yang bisa menyatakan kita bebas dari api neraka itu ya hanya Allah. Nah, kok berharap dari makhluk itu loh? Memang bisa apa makhluk itu? Nah, makanya sampai sini jelas ya bahwa riya itu adalah penyakit. Nah, ini berbeda dengan ingin dicintai. Kalau ingin dicintai itu kita punya hak. Kita punya hak mencintai. Kita juga punya hak untuk dicintai. Sehingga ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di bab tentang zuhud, itu ada seorang sahabat datang kepada Nabi, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ajari saya satu amalan yang dengannya Allah cinta kepada saya dan manusia cinta kepada saya." Jadi bagaimana caranya saya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama. Nabi tidak mengatakan, Allah aja, nggak usah manusia, enggak. Nabi nggak begitu. Nabi bersabda, zuhudlah kamu terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah kamu terhadap apa yang menjadi milik manusia, maka manusia akan mencintaimu. Nah, maka tentu dasarnya kita bahas karena Allah ya, namanya ikhlas itu bahas karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetap dasarnya karena Allah. Tapi kemudian kita berharap kita dicintai oleh manusia, oleh anak kita, oleh istri kita, oleh pasangan kita, oleh orang tua kita, itu silakan aja. Tapi tetap dasar karena Allah, tetap, karena amal itu tetap harus memurnikan niat untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Tapi berharap dicintai itu bukan amalan yang merusak keikhlasan gitu maksud saya itu. Beda kalau ingin dipuji oleh makhluk, dari itu merusak keikhlasan. Nah, ketika setan menggoda kita untuk ingin dipuji oleh makhluk, dan saya masih ingat ada jamaah anak muda saat itu ngomong gini ke saya, masa sih Ustadz kita tidak boleh beramal berbuat kebaikan karena ingin dipuji oleh mama papa, katanya. Kan kita pengen mama papa tahu dan memuji kita. Maka saya jawab, berarti kalau nggak ada mama papa atau mama papa nggak tahu, nggak berbuat baik, saya bilang gitu. Ya, karena justru orang yang ikhlas itu adalah orang yang ada atau tidak ada orang yang melihat, dia tetap baik. Kenapa? Karena yang dia fokus pada penilaian Allah itu. Makanya kalau kita ingin tahu siapa kita aslinya, itu ketika tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja. Itu aslinya kita. Kapan ada waktu di mana tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita, itu aslinya kita itu. Kalau begini ini bukan aslinya ini, belum. Apalagi ada Pak Ari, bukan aslinya ini. Itu seperti itu. Karena nilai Pak HRD repot ini. Nah, jadi maksud saya gini, kalau aslinya kita ketika tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja. Itulah aslinya kita. Dan itulah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu tidak menjadi lebih bersemangat gara-gara dipuji, tidak lantas kemudian menjadi kendor hanya gara-gara dicaci. Itu orang yang ikhlas. Karena memang orientasinya betul-betul karena Allah. Karena Allah. Kayak kerja gini, dipikir balasan dari Allah aja. Bahwa kemudian nanti
kita kerja sungguh-sungguh karena Allah, kok misalnya gaji nggak cocok, nanti kekurangannya Allah yang akan menutupi dengan keberkahan-keberkahan. Tapi kalau kita khianat dalam pekerjaan, mungkin Pak Res nggak tahu, mungkin Pak Ari juga nggak tahu, mungkin orang-orang tidak ada yang tahu, tapi Allah kan tahu. Sehingga ketika gaji kita tidak cocok untuk pekerjaan kita yang nakal itu, akan membuat kita dikurangi dengan keberkahan-keberkahan yang diambil oleh Allah. Itu banyak pun yang diperoleh kalau caranya nggak benar, luarnya saja nikmat tapi dalamnya laknat, namanya istidraj. Sehingga cepat atau lambat apa yang diperoleh itu akan jadi masalah bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini yang pasti di akhirat nanti kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Makanya saya ulang, kalau setan menggoda kita untuk ingin dipuji, kita katakan tidak ada, karena Allah aja, karena Allah aja. Oke, saya mau dipuji tapi oleh Allah aja lah, oleh Allah aja. Kalaupun saya ingin dipuji tapi oleh Allah saja. Jadi ingin diapresiasi oleh Allah saja. Karena orang ini ya, semacam kaidah lah. Ketika seseorang itu sibuk dengan penilaian makhluk, itu akan memperburuk hubungannya dengan Al-Khaliq. Ketika orang sibuk dengan penilaian makhluk, itu akan memperburuk hubungannya dengan Al-Khaliq. Itu rumusnya. Kalau seseorang sibuk dengan penilaian makhluk, maka dia akan terpenjara oleh penilaian makhluk itu, sehingga dia nggak akan bebas. Nggak usah jauh-jauh, misalnya saya ingin dapat penilaian baik dari panjenengan semua, sehingga saya akan menjaga nilai di hadapan Anda agar saya dipandang baik oleh Anda, misalnya gitu. Maka bagaimana cara pandang Anda kepada saya itu akan memenjarakan saya, karena saya sibuk dengan penilaian panjenengan kepada saya. Tapi kalau saya berharap penilaian dari Allah, saya nggak peduli orang mau ngomong apa kek, orang mau menilai saya apa kek, selama yang saya kerjakan benar dan baik dan benar, bismillah saya tetap jalan. Mau dipandang baik, mau dipandang buruk oleh orang, mau diapresiasi, mau nggak diapresiasi, sakar. Yang penting saya berbuat benar dan baik menurut Allah, bismillah jalan. Kenapa? Karena semua kembali pada penilaian Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya orang yang ikhlas itu orang yang merdeka sebenarnya. Karena dia tidak terkungkung oleh penilaian makhluk. Ngajar taklim saja, kalau kita terkungkung oleh penilaian jamaah itu malah nggak bebas. Ya, kalau kita nggak betul-betul ikhlas itu kan bisa nggak bebas. Walaupun nanti konteksnya bisa ngomong lah konteks. Tapi secara umum jadi nggak bebas. Masih ada beberapa majelis kadang ya tersiksa juga itu. Karena kadang ini fenomena di mana kadang ada sebagian keadaan di mana kan gini, ada fenomena di mana ada seorang ustadz itu takut dengan penilaian jamaahnya, sehingga seolah-olah ustadz itu harus nurut sama jamaahnya. Padahal yang berilmu itu ustadznya apa jamaahnya sebenarnya. Nah, itu realita ada yang seperti itu. Maka saya pernah saat diminta oleh seseorang untuk bimbing umroh 2 bis saat itu. Dia bilang, Ustadz, tolong bimbing umroh 2 bis. Itu sesuai dengan sunnah, dia bilang gitu. Saya dalam hati saya kamu gini, kalau sunnah yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW, saya mau. Dalam pengertian sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau dalam pengertian sunnah yang dipahami oleh orang itu, saya angkat tangan, saya nyerah. Ngerti paham maksudnya? Jadi kalau yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW, saya siap. Tapi kalau ini maksud adalah sunnah dalam pemahaman orang itu yang sempit itu, saya angkat tangan, saya nggak berani. Kenapa? Karena nanti capek juga kalau beramal harus sesuai dengan maunya orang. Kalau kita itu berbuat ingin karena maunya Allah sesuai dengan arahan dan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, sesuai penjelasan para ulama-ulama yang terpercaya. Ya, karenanya kemudian singkat cerita, orang yang riya dia orang yang tidak bebas sebenarnya. Maka kita berusaha melawan terus. Ingin dipuji oleh Allah, ingin dipuji oleh ingin diapresiasi oleh Allah saja, Allah terus. Kadang setan kan mengguaplai ya, kadang goda terus ya. Nyebelin lah, goda terus. Saya sering gini, kalau setan begitu kuatnya menggoda untuk supaya kita ingin dipuji oleh makhluk,
Terus saya gini kan, ya Allah Engkau maha tahu ini bukan hamba. Ya Allah Engkau maha tahu, saya adukan aja ke Allah, ya Allah Engkau maha tahu ini bukan hamba. Karena saya yakin Allah maha tahu yang paling dalam dari hati saya itu pasti pengennya ridho Allah, cinta Allah, pahala dari Allah, rahmat Allah, dekat dengan Allah gitu aja. Bahwa kemudian bisikan setan kan tidak bisa nembus fuad toh, hati yang paling dalam, dia paling nembusnya kan area luar hati itu, yang namanya qalb itu, bukan yang fuad. Makanya Quran itu ketika bicara tasbit, kekokohan hati itu bukan linusabbita bihi qalbak, agar kami kokohkan hatimu wahai Nabi, bukan, tapi linusabbita bihi fuadak, agar kami kokohkan hatimu. Itu pakai kata fuad, itu hati yang paling dalam. Itu setan nggak bisa menjangkau itu. Dan memang kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, keikhlasan itu masalah privasi antara Allah dengan hamba itu sebenarnya. Karena bahkan malaikat hafadzah, malaikat yang bagian melaporkan amal, itu tidak tahu apakah orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Malaikat hanya tahu ini aromanya wangi, amal soleh dicatat. Ini aromanya busuk, maksiat catat. Itu malaikat tahunya itu aja. Tapi apakah ikhlas atau tidak ikhlas, malaikat tidak tahu. Buktinya dalam hadis yang cukup panjang itu, nanti ada amal-amal yang di langit pertama dia dibanting ke bumi, ditolak. Nanti langit kedua ditolak. Ada yang nanti sudah sampai di hadapan Allah terus ditolak. Sehingga apa yang terjadi? Oh, berarti malaikat tidak tahu mana amal yang dikerjakan dengan ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi hakikat ikhlas itu rahasia antara Allah dengan hamba itu saja. Makanya kalau digoda oleh setan untuk berbuat riya tadi katanya, ya Allah Engkau maha tahu ini bukan hamba. Engkau maha tahu ya Allah ini bukan hamba. Hamba yang asli yang Allah maha tahu itu yang paling dalam hati kita itu. Ingin ridho Allah, cinta Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah, dekat dengan Allah itu. Sampaikan. Nah, selama kita tidak sepakat dengan ingin dipuji oleh makhluk, selama kita tidak sepakat ingin riya tadi itu, selama kita tidak sepakat, maka selama itu pula insya Allah kita tidak dinyatakan sebagai orang yang riya, insya Allah. Kenapa? Karena Allah melihat dan Allah maha tahu bahwa kita bermujahadah, kita berusaha untuk melawan itu, kita berusaha untuk ikhlas. Allah maha tahu itu. Allah maha tahu itu. Namanya orang kadang terlena juga kan. Begitu terlena kita terbawa oleh terlena oleh pujian makhluk, kita bersyukur pada Allah ada taubat. Jadi begitu sadar segera taubat. Kalau kita taubat, insya Allah yang tadinya pahalanya nggak ada, hilang, balik lagi. Masa Ustaz? Iya, Allah yang bilang di Al-Furqan ayat 70 itu. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala, termasuk kalau kata Imam Syafi'i, pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Ya, karena kalau kita baca ayat itu di ayat 68 69 itu berkaitan dengan 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Nah, syirik itu kan bisa menghapus kebaikan ya. Al-An'am ayat 88 itu. Itu kalau kita taubati Allah ampuni, bahkan tadi kalau kata Imam Syafi'i pahala yang hilang kembali lagi. Fakta lah, kita sebagian kan mungkin maaf namanya manusia ya, kadang terlena lah oleh yang dipuji oleh makhluk itu. Tapi begitu kita menyadari nah, kita menyesali semua itu. Nah, itu insya Allah yang tadinya hilang pahalanya insya Allah balik lagi. Dan itu terus kita ini terus gitu aja. Karena istiqomahnya kita itu bukan istiqomahnya malaikat yang lurus, gak ada bengkok-bengkoknya. Kalau kita kadang ada bengkoknya, yang penting diluruskan kembali. Kadang ada jatuhnya ya bangun lagi, kotor mandi lagi, terus gitu aja. Putus sambung lagi, terus gitu aja. Makanya kalau ada orang mengeluhkan ke saya kadang, Ustaz kenapa iman rasanya kok naik turun? Saya bilang alhamdulillah. Loh, alhamdulillah. Iya, karena kalau iman naik turun masih normal itu. Yang bahaya kalau keluar masuk iman itu bahaya. Ya kan kata Nabi fitnah akhir zaman itu seperti potongan gelap malam, orang pagi beriman sore kafir. Sore beriman pagi kafir. Itu namanya imannya keluar masuk bahaya itu. Kalau tantangannya baru muales gitu ya. Karena ada orang itu tantangannya futur itu muales itu.
Asal kata Nabi futurnya itu jatuh pada sunnah, maksudnya tidak maksiat kepada Allah, masih aman, masih selamat. Tapi kalau sudah keluar dari sunnah, yaitu yang bahaya. Pernah ada jamaah saya itu nanya ke saya, Ustaz, suami saya futur sampai nggak sholat. Bukan futur, itu durhaka sudah, itu nggak sholat tuh. Jadi kalau udah nggak sholat itu, nggak sholat 5 waktu maksudnya, itu sudah bukan futur lagi itu udah durhaka kepada Allah. Futur itu gini loh, saya tanya orang gini misalnya, pernah orang nanya saya, Ustaz kalau lagi males sholat malam, Ustaz ngapain? Saya jawabin saat itu, insya Allah saya tetap sholat malam sambil malas, saya bilang gitu. Kalau Ustaz lagi malas baca Quran, insya Allah saya bilang saya tetap baca Al-Quran sambil malas, saya bilang gitu. Lagi malas belajar, insya Allah saya bilang, insya Allah saya tetap belajar sambil malas, saya bilang gitu. Pengertian sholat sambil malas itu bukan berarti terus sholatnya nggak tumaknina, enggak. Tetap kita berusaha tumaknina, berusaha khusyuk lah. Tapi memang surah yang dibaca nggak sepanjang kalau pas lagi semangat gitu. Rokaatnya juga tidak sebanyak kalau pas lagi semangat gitu. Paling ya witir 1 rakaat lah. Yang penting setelah ba'diyah isya ya. Karena ijma ulama kata Ibnu Rus tidak boleh sholat malam hanya 1 rakaat, tidak boleh. Kecuali ada ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya itu sudah dihitung sholat malam. Asal setelah isya itu sudah dihitung sholat malam. Ba'diyah isya, witir bisa 1, tidak ada masalah. Itu misalnya. Baca Al-Quran, oke, mungkin kita lagi males buka mushaf namanya orang kan. Tapi kita jangan tidak baca, walaupun itu surah yang kita hafal. Walaupun itu hanya trikul misalnya, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas misalnya. Yang penting jangan sampai tidak baca Al-Quran sehari itu loh maksudnya. Itu seperti itu. Ya walaupun kadang kita tetap paksakan buka, tapi mungkin bukanya tidak sebanyak kalau kita semangat. Tapi tetap kaidah tajwid digunakan, jangan tuh karena malas terus jangan gitu. Tetap itu. Nah, belajar juga sama. Kalau semangat kan kita bisa baca banyak jurnal, kita bisa banyak baca kitab misalnya atau buku atau apalah, atau banyak mendengarkan nasihat misalnya. Nah, sementara kalau pas lagi muales itu tetap baca walaupun tidak sebanyak yang biasanya bisa kita baca. Itu namanya istiqomahnya kita. Kadang memang perlu doa Allah mapaksakeun gitu. Itu seperti itu. Nah, ini ya diantara hal-hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan penyakit hati, dan penyakit hati itu banyak macamnya. Salah satunya tadi itu ada nanti sombong, ada dengki hasud, ada bakhil, ada nifak munafik, ada riba, ada namimah, ada rakus, serakah itu, ada anania egois, ada wahan, penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan macam-macam pemanjang pembahasannya. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Nah, monggo. Ya, boleh tanya, protes, marah boleh. Tapi jangan marah-marah. Ya, Fifi mau diskusi. Silakan. Nggih, monggo. Nggih. Yang online juga boleh nanya ya. Ya, silakan. Ya soal malas kan Mual. kantor ini kan kita kerja ya. Nggih. Nah, kalau malas kerja lah ini gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian para ulama itu mengatakan begini. Kalau suatu saat kalian malas mengerjakan sebuah kebaikan, maka katakan dalam hati kalian, kata ulama itu, katakan dalam hati kalian, bisa jadi amalan ini yang akan membuat saya masuk surga dengan izin Allah. Jadi bisa jadi dengan amalan ini saya dimasukkan surga oleh Allah. Jadi kita jadi semangat satu. Nah, kalau berkaitan dengan kerja, kita sama gini aja. Bisa jadi dengan saya kerja ini justru ada banyak dosa yang Allah ampuni. Karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang lelah karena mencari rezeki yang halal untuk keluarganya, itu dosanya diampuni oleh Allah, termasuk dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat dan sedekah. Itu dalam satu riwayat begitu. Nah, makanya kalau kita paham ini, kita akan jadi lebih semangat. Dan orang yang mencari nafkah di jalan Allah itu, orang yang mencari nafkah yang halal untuk keluarganya itu dihitung fisabilillah. Sehingga andaikan matinya mati syahid. Dan mencari nafkah untuk keluarga itu sebuah kewajiban, sehingga pahalanya besar.
Dan setiap pahala yang besar itu di setiap kewajiban yang kita kerjakan itu potensial mendekatkan kita kepada Allah. Disemangati itu aja sih, semangat aja. Adapun kok masih malas tetap oke, saya mau kerja sambil malas, tapi